Apa kabar sobat Keso sekalian? Masih tetap asoy kan semuanya? Pasti dan harus ya. Oke, pada kesempatan ini saya akan mereview sebuah earphone yang memang udah ada lama di peredaran. Tapi nggak apa-apa ya, saya ulas. Dari brand yang udah terkenal, yaitu JBL C150 SI. Di mana JBL kelihatannya mengeluarkan seri-seri sejenis untuk kelas value user di kisaran 90 sampai 100 ribuan. Jadi gimana suaranya? Yuk kita unboxing. Nah, inilah penampakan JBL C150 SI yang saya pilih warna merah. Dan eartips cadangannya juga warna merah, dua pasang ukuran S dan L. Pilihan warna untuk JBL C150 SI ini ada 3 macam, yaitu hitam, putih, dan yang ada di tangan saya ini berwarna merah. Keren juga ya merahnya. Dan seperti biasa, JBL C150 SI ini juga sudah melalui pengujian yang cukup panjang. Lebih dari 100 jam waktu operasional. Dan nggak ada perubahan berarti dari suaranya dari saat unboxing hingga saat ini. Oke, kita bedah lebih lanjut dimulai dari fisiknya dulu. Kita mulai dari body housingnya dulu. Body housing JBL C150 SI ini full terbuat dari plastik yang kelihatannya nggak terlalu tebal. Dan kalau saya bilang agak ringkih. Tapi ya cukup nyaman dan ringan. Lalu indikator left dan right-nya juga ada terukir di bagian depan housingnya. Walaupun dari arah nozzle-nya juga bisa ditebak left dan right-nya. Nozzle-nya punya diameter 4 mm, udah saya ukur pakai penggaris. Dengan earwax guard filter yang terbuat dari semacam kain atau fabrik berwarna hitam. Dan di nozzle-nya juga ada leher nozzle yang bisa mencegah ear tips-nya terlepas. Di pangkal housing juga dilengkapi strain relief yang saya bilang sih cukup kaku ya. Jadi kayaknya nggak terlalu ngefek banget. Untuk kabel dari Y-split ke housingnya ini ya standar kabel biasa aja ya. Terbilang kecil dan agak ringkih, tapi nggak timpang kok dengan housingnya yang juga ringan dan kecil. Suara-suara mikrofonik atau efek stetoskop itu masih jelas terdengar. Housing mic juga terbuat dari plastik dengan satu tombol multifungsi, seperti biasanya untuk play, pause, dan next track. Juga menolak dan menerima panggilan. Untuk kualitas mic-nya sendiri, saya bilang lumayan oke sih, tapi bisa dibilang agak sedikit mendem, ya standar aja lah. Untuk Y-split-nya juga terbuat dari plastik, tapi kayak dilapis semi karet ya, jadi nggak licin. Terus juga ada semacam chin straps yang bisa ditarik sampai dagu. Ini juga bisa berfungsi untuk mengurangi efek suara mikrofonik atau efek stetoskop tadi. Untuk kabel utama juga nggak kerasa tebal ya, kalau saya bilang cenderung kecil dan agak ringkih. Perlu perlakuan ekstra lembut nih kayaknya. Terakhir, jacknya juga udah berjenis gold plate 3,5 mm dengan desain straight dan buat di ujung ini strain reliefnya lentur dan cukup fleksibel. Untuk kesan pemakaian sehari-hari sih saya nggak ngerasa banyak masalah ya. Desainnya ringkas dan ringan. Jadi ya tinggal plug and play, nggak perlu fitting-fitting yang ribet-ribet. Memang kabelnya tuh kerasa agak ringkih ya, tapi dengan body housing plastik yang ringan rasanya nggak terlalu masalah. Kalau dibandingin dengan beberapa earphone yang punya material metal berat pada body housingnya. Lalu saya uji cobakan pada beberapa anggota keluarga untuk melihat apakah housing C150 SI ini cukup bisa melayani bentuk-bentuk telinga yang berbeda. Jawabannya ya, dari telinga anak-anak, remaja putri, dan wanita dewasa yang cenderung punya telinga yang agak kecil, bisa dibilang semuanya masuk tanpa masalah. Dan satu lagi, enak juga dibuat tiduran, helman, jogging pun bisa, asal nggak terlalu banyak headbanging ya. Gimana coba headbanging sampai jogging? Lalu chin straps-nya ini juga bisa mengurangi efek-efek suara mikrofonik, seperti gesekan baju, hembusan kipas angin, dan ketukan jari. So, saya cukup puas dengan desain JBL C150 SI yang saya bilang cukup ergonomis. Terus, gimana dengan suaranya? Yuk, langsung aja kita bedah suaranya dengan sambil dilihat gambaran diagram persepsi saya. Nah, kayak biasa, kita mulai dari bassnya dulu. Karakter bass di C150 SI ini ngingetin saya sama bassnya QKZ AK6 yang pernah saya review sebelumnya. Walaupun bassnya C150 SI ini punya power yang sedikit lebih kecil dari AK6. Karakter bass C150 SI ini cukup bulat, bersih dengan decay sub bass yang pendek, atau cenderung ketat dan terkontrol. Power gebukan bassnya itu besar, tapi terasa pas aja. Nggak terlalu gedebum ya, tapi juga jelas dengan presentasi yang rapi dan cukup presisi di kelasnya. Sub bass C150 SI ini juga lumayan dalam ya, tapi nggak sampai bikin wow. Ya, adalah rumble kecil-kecil dari bassnya. Bass C150 SI ini juga tergolong bisa mengikuti gebukan double pedal yang intens.
Singkat kata, bass C150SI ini cukup bertenaga, tapi kerasa pas aja. Bukan pas yang natural dari respon frekuensi flat ya. Cukuplah buat yang cari bass yang di-enhance, tapi nggak berlebihan dan nggak boomy. Untuk mid dari C150SI ini saya ngerasa cukup reses ya, atau mundur. Kerasa berjarak ke belakang dibandingkan low dan high frekuensinya. Mid C150SI ini juga kerasa relatif bersih dan nggak kerasa madi atau relatif kering dan solid. Vokal pria dan wanita itu kerasa rigid dan solid, juga kerasa hangat dan cukup smooth. Walaupun pada vokal wanita dengan notasi nada tinggi bisa kerasa kurang lepas dan kerasa kurang sampai. Pada beberapa track metal atau alternatif rock dengan instrumen yang ramai, suara vokal itu bisa terasa sedikit terjepit ya, dan jadi agak mengaburkan artikulasi suara vokalis. Vokal pada C150SI ini saya rasa punya sibilance yang natural dan nggak menyayat. Vokal yang agak menusuk baru dirasakan pada volume yang benar-benar tinggi. Ya masih relatif aman lah. Untuk musik orkestra juga kerasa kurang wah ya, kurang kaya dan kurang bold. Untuk beberapa track seperti Canon in D mayornya London Philharmonic Orchestra, mid C150SI ini kerasa agak kepayahan saat mengikuti alunan violin dengan tempo yang cepat dan berubah-ubah. Untuk high atau treble-nya sebenarnya terdengar jelas dan cukup kinclong, tapi masih kurang extend dan kurang define. Misalnya pada Spur Winter-nya Depa PP Winter version. Suara wind chimes atau kerincingannya itu kedengaran kurang bertekstur. Kadang pada volume tinggi, suara dentingan simbal yang kontinu dan intens bisa terasa sizzly. Juga ada sedikit roll off, tapi ya nggak terlalu kerasa kok. Presentasi high frekuensi pada C150SI ini tuh cukup pas ya, tanpa kedengaran terlalu maju dan nggak menimbulkan kesan dingin, kering yang menusuk. Juga bisa dibilang nggak pedes, bahkan di volume tinggi. Mungkin buat yang benar-benar sensitif, ya bisa lah ya kerasa ada sedikit sentilan-sentilan dari high-nya C150SI. Dengan mid yang rasa, saya bisa bilang sound signature C150SI ini cenderung mengarah ke V atau U-shape, tapi dengan kesan yang hangat atau warm, yang cukup kental terasa. Staging secara wide bisa dibilang relatif luas, tapi staging secara kedalaman itu tergolong standar aja. Hanya vokalnya aja yang kerasa agak berjarak atau mundur. Tapi untuk layering antara instrumen dari depan ke belakang masih terasa dempet atau rapat. Separasi antar instrumen saya bilang tergolong rapi dan teratur, walaupun nggak terasa spesi ya. Sekalipun dimainkan di volume tinggi, congestionnya itu nggak terlalu terasa. Untuk konser live music saya bilang masih terasa kurang real ya, dan lebih seperti menonton konser dari kejauhan, dengan instrumen band yang lebih dominan daripada vokalnya. 3D sound imagingnya juga kurang terasa, terutama saat digunakan bermain game FPS Battle Royale, seperti PUBG atau Free Fire. Untuk respon volumenya secara pribadi, saya agak kurang bisa menikmati suara C150SI pada volume rendah, sekitar 4% volume laptop atau 7-10% volume ponsel. Di volume moderat, barulah C150SI ini kerasa cukup mantap didengarkan, karena keseluruhan frekuensinya itu jadi lebih terdengar dengan baik. Di volume tinggi pun sekitar 75% volume laptop saya atau sekitar 95% volume ponsel, C150SI ini masih relatif bisa didengarkan. Walaupun ada beberapa track bisa memunculkan sibilance yang agak menyayat dan treble yang agak pedas. Volume respon C150SI ini bisa dibilang agak sulit di drive. Sebagai contoh, C150SI butuh di set sekitar 14-15% volume untuk disamakan dengan VK4 di level volume 10%. Lanjut ke gaming, untuk pengalaman gaming ini saya masih coba untuk game yang sama, yaitu PUBG dan Free Fire. Dan saya nggak terlalu merasakan sesuatu yang wah waktu bermain game. Kerasa biasa aja, atau bisa dibilang ya datar-datar aja ya. Memang suara-suara dari environment game itu terasa cukup luas, tapi feeling 3D soundnya itu kurang kerasa. Untuk gaming saya pakai volume sekitar 50% volume ponsel, tapi suara langkah kaki masih kedengaran kurang tegas, kurang greget aja rasanya, kurang tap tap tap. Selain itu, kenapa rasanya agak sulit menentukan arah datang musuh ya? Suara tembakan juga kurang lepas, sama seperti suara langkah kaki, ya kurang greget aja. Entah saya yang mungkin emang noob ya emang noob sih. Tapi yang jelas saya nggak ngerasa imaging yang nyata dari environment game, seperti yang saya rasakan di ZSTX. Jadi sepertinya saya nggak merekomendasikan C150SI untuk gamer FPS kelas berat ya.
yang bener-bener pingin suara yang presisi. Tapi kalau buat gamer casual aja ya bolehlah, masih bisa kok. Jadi kalau dirangkum kurang lebih seperti ini. Untuk daily gear, C150S ini cukup bisa diandalkan karena desain yang ergonomis, nyaman dipakai lama, cukup kedap juga, walaupun butuh perlakuan yang relatif nggak kasar. Suaranya juga bisa dibilang matang ya untuk casual user yang pengen pindah dari earbud bawaan HP kelas carry Asoy. Bassnya tuh cukup oke dengan power yang bisa dibilang besar, tapi bukan buat bassnya akut ya. Treble-nya relatif jinak dan nggak pedas ya, tapi mid atau vokal bisa kerasa agak mendem buat sebagian orang. Genre rock, metal, pop, anisong, EDM masih masuk dengan kesan yang lebih santai dan hangat. Bisa dibilang kurang cocok untuk game FPS Battle Royale, tapi ya kembali lagi ke kuping masing-masing ya. Dan dengan segala penilaian dan pertimbangan tersebut, JBL C150SI layak mendapatkan skor 7,55 versi karya Asoy. Terima kasih telah menyaksikan. Orang yang murah hati nggak akan pernah berkekurangan. Subscribe nggak akan membuat sobat menjadi cekak. Soalnya subscribe itu gratis. Bantu klik subscribe dan like agar channel terus berjalan dan sobat bisa menyaksikan review-review barang Kesoy selanjutnya. Salam Kesoy. Biar kere, tapi harus tetap Asoy.